Kemudian ada pertanyaan yang unik dari salah seorang gurunya. Begitu saya selesai menyampaikan, inilah konsep pendidikan Islam secara singkat. Kemudian ada yang menyampaikan, ada seorang guru perempuan angkat tangan, nanya, Pak. Saya mau tanya, Ustaz. Saya bilang, silakan Bu. Begini Pak. Bagaimana Pak ya? Sebentar Pak. Begini Pak. Gak keluar tuh pertanyaan Pak. Gak keluar. Saya bilang, Ibu silakan. Iya gini Pak. Gimana ya? Saya gimana bilangnya Pak ya? Gak keluar pertanyaan Pak. Iya betul nih. Temennya di sampingnya perempuan, Pak boleh saya bantu? Silakan. Ibu tahu memang pertanyaannya. Iya tahu tadi diskusi sebelum bertanya ini. Oke silakan Bu. Ini yang sampingnya alhamdulillah bisa membantu. Nampaknya berat di hati ibu itu. Berat sekali. Saya bisa rasakan itu. Nah, temannya bantu. Pak, menurut konsultan pendidikan kami di sini, menghafal itu tidak ramah otak. Menghafal itu tidak ramah otak. Apalagi buat anak-anak usia awal. TK, SD kelas 1. Ada yang pernah dengar konsep ini kan? Betul ya? Ini sayangnya tidak pernah dianalisa, Pak. Nggak pernah kita cek dulu betul nggak secara Islam dari mana sumbernya konsep ini segala macam tuh. Ini sumbernya nih orangnya, ya kan? Memang pendiri awalnya nggak suka dengan hafalan. Nanti kita buka, Pak. Bagaimana menghafal itu merupakan konsep awal dalam pendidikan Islam. Menghafal itu sebelum menganalisa. Makanya perhatikan hari ini ketika generasi kita, Pak, nggak ada yang ilmunya, nggak ada di otaknya sini. Gitu, nggak ada di hatinya kalau ilmunya, kata kalimat Imam Syafi'i, gitu, nggak ada dalam hatinya ilmu itu. Ini ilmunya ada di laptop, di buku, di berbagai macam itu kan, di handphone segala macam. Gitu. Begitu hilang handphonenya, hilang ilmunya juga, ya. Dan seterusnya gitu. Sampai kemudian yang terjadi kemudian dia mencoba menganalisa ilmu, analisa. Apa yang mau Anda analisa? Saya mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Suatu saat duduk nih di kelas begini. Yang duduk anak-anak teman-teman saya waktu itu ada di situ juga, ada teman-teman S2, S3, pembimbingnya seorang profesor. Saya udah gregetan nih Pak, hampir 2 jam. Hampir 2 jam kita diskusi membicarakan sesuatu yang Masya Allah nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, bukan ilmu tapi nggak ada gunanya dibahas. Kenapa? Ini masih mau coba membahas ini kira-kira seperti apa, kalau dibahas begini ilmu begini. Saya udah gregetan, saking gregetannya nggak bisa bicara Pak. Kemudian udah meledak-ledak di hati saya kurang lebih 15 menit sebelum selesai saya bilang, boleh saya bicara Prof? Silakan Pak. Saya bicara Pak. Saya bilang, maaf nih, hampir 2 jam kita duduk di sini, yang kita bahas hari ini, yang kita perdebatkan hampir 2 jam di sini, sudah selesai dibahas oleh para ulama dulu, baik pertanyaannya, jawabannya, bantahannya lagi, jawabannya lagi, idenya berikutnya, semua selesai. Saya tunjukkan literaturnya kalau Anda mau. Nah begitu Pak, ini mohon maaf, kadang-kadang bahasanya agak tinggi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuang sesuatu yang tidak ada gunanya, menganalisa sesuatu, di sini nggak ada. Dalam diri kita nggak ada ilmu itu. Itu kita analisa. Seharusnya kita memulai, kita kaji apa yang telah dibahas oleh generasi terdahulu Islam, kemudian kita yang mengembangkannya. Kalau kita gali dari nol lagi, ilmu kita, tenaga kita, waktu kita nggak cukup Pak. Nah ini yang terjadi kemudian karena tidak ada hafalan dalam diri kita terus dianalisa. Ini efeknya begini. Ya, ini salah satunya kalau bahasa tadi dia mengatakan tentang tidak suka dengan hafalan segala macam. Tahu kindergarten? Ini pendirinya. Jadi kita tahu nih siapa guru besar pendidikan Islam sebenarnya hari ini. Islamic Kindergarten. Nggak tahu saya ini gimana cara nyampurnya Ustaz. Gimana cara nyampur madu dengan racun saya nggak ngerti. Siapa yang mau minum? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Saya tidak tahu di caranya. Saya tidak anti dengan ilmu barat, tidak Pak, tidak sama sekali. Ilmu itu bisa didudukkan, bisa dianalisa. Ada panduannya, Islam punya panduannya. Cuma tadi kita ini mari kita bangun sebuah budaya ilmu sehingga kemudian kita tahu dari mana harus mengambil literatur itu. Ini kan ini ceritanya ini anak nggak keurus nih Pak. Trouble-nya anak nggak keurus. Bapaknya ahli agama, pendeta, ini hati-hati juga peringatan buat para ustadz dai. Bapaknya itu pendeta, saking sibuknya nggak sempat ngurus anak. Ini jangan jadi fenomena gitu Pak. Jadi ustadznya keliling ceramah gitu ya. Keliling dakwahi orang, mengingatkan orang, perbaiki orang, tuh anak kagak keurus di rumah Pak. Udah serahin aja sama Allah.
Allah bagaimana ceritanya? Udah gitu pakai ayat lagi. Dan nanti boleh tanya ke tafsir ke Ustaz nih. Jadi jangan sampai salah meletakkan ayat dalam sesuatu yang salah nih Pak. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Kita kan lagi keluar nolong agama Allah nih biar anak kita nanti Allah yang ngurusi. Fenomena itu jangan sampai terjadi. Ini probably orang yang nggak diurus sama orang tuanya gitu ya. Nggak diurus, ayahnya malah cenderung mengekang segala macam, akhirnya ada sebuah trauma Pak. Trauma besar bahwa dia hidup dalam kekangan, bapaknya ketatnya minta ampun segala macam gitu ya. Akhirnya dia mencoba membuat konsep pendidikan, dia hidup bersama pamannya, dia membuat konsep pendidikan yang suasananya selalu begini. Lihat paling bawah tuh, disinilah salah satu yang mengawali konsep bermain sambil belajar dan belajar melalui bermain. Bagus nggak? Lu kok ketawa? Ini mulai bingung kita kan? Memang harus bingung Pak di awal. Supaya kita tahu. Betul, supaya kita tahu. Ini konsep awalnya. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, belajar melalui bermain. Bagus nggak? Mulai, emang begitu Pak? Emang anak-anak nggak boleh main Pak? Ini kesimpulan juga yang salah. Ada ilmunya, semua ada ilmu. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita akan bahas ini semuanya. Kita buka Pak. Bagaimana Islam? Bagaimana Islam? Ya. Biarkan itu nanti jadi tanda tanya dulu ya, nanti kita jawab di belakang. Ini malah yang disebut sebagai bapak pendidikan modern. Jadi pendidikan sebelum ini dianggap kuno. Baik, perhatikan tahun lahirnya Pak. 1500-an kalau dalam sejarah Islam sampai mana? Ada yang tahu? 1500-an. 1400-an sekian atau 15-an lah kurang lebih. Kira-kira siapa yang sedang berkuasa di dunia, Pak? Turki Utsmani. Tepat, Ustaz. Baru saja Andalus runtuh 1492 Masehi, kalau Masehi. 1492 Andalus tutup terakhir kali kota Granada, terakhir itu kota terakhir dimiliki muslimin, tutup dengan disematkan salib besar di atas Istana Al-Hamra. Kita sebut Istana Al-Hamra. Di tangan Ratu Isabella dan suaminya. Ya. Tapi terus turun, masih ada perlawanan naik turun, tetapi kemudian terus semakin jatuh dan hilang Andalus sampai hari ini. Yang sudah besar di arah Eropa Timur adalah Turki, yang kita kenal dengan Ottoman atau Turki Utsmani. Ya, zaman itu, kapan terakhir Turki Utsmani selesai secara de facto, secara de jure terakhir hilang? 1924, ya, 1924. Bayangkan Pak, 1924. Ini orang tuh lahir baru 1592. Disebut bapak pendidikan modern. Islam masih berkuasa lama itu Pak. Itu dilempari cekoi di otak kita, masukin dalam hati kita gitu. Subhanallah. Saat itu Pak, Indonesia punya peran-peran besar di dalam Kesultanan Turki Utsmani. Silahkan dibaca sebenarnya, ini juga nggak masuk nih di kitab pelajaran sejarahnya. Gitu ya. Apa peran besar Indonesia ketika Islam berkuasa di zaman Ottoman umpamanya? Udah nggak ada yang masuk. Padahal itu luar biasa Pak. Peran besar Nusantara Indonesia ini sangat luar biasa. Ini yang dianggap sebagai bapak pendidikan modern. Saya tunjuk, lihat kurikulumnya sekarang Pak. Saya mau tanya pendapatnya ya. Lihat kurikulumnya A, B, C itu ya. A, segala sesuatu perlu dipelajari berdasarkan metode ilmiah. A, B, jika tidak paham dengan ilmu berkaitan maka berpikir secara rasional. Jadi kalau metode ilmiah nggak bisa memecahkan, udah dibuat logika saja. Kira-kira logikanya begini, kurang lebih begini. Diteliti belum bisa. Jika tidak ditemui juga, maka manfaatkan ayat, kalau dia bilangnya ayat Allah karena bukan muslim, ayat Allah dalam Alkitabnya. Ya. Biasanya kalau dibawa ke Islam, tinggal diganti ayat Allah dalam Al-Quran. Baik. Bagus kan? Tiga konsep ini bagus Pak. Ini ada sesuatu nih Pak, bicara apa ya Pak, tentang sebuah tema nih. Pokoknya teliti secara ilmiah. Teliti ilmiah nggak ada, logika Pak, kita mainkan logika. Logika tidak juga, udah buka kitab suci. Bagus? Bagus kan? Bagus ya? Mulai takut jawabnya nih. Mulai khawatir jawabnya Pak. Harus, ini yang saya inginkan Pak. Orang harus mulai khawatir menerima ilmu bukan dari muslim Pak. Bayangkan, bukan
bagaimana kita lihat surat Al-Hujurat, ini bukan orang kafir, bahkan ayatnya mengatakan fasik. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bayangkan fasik itu bisa jadi muslim, tapi fasik itu orang rusak. Itu saja kalau dia membawa sebuah berita harus tabayyun. Ini bukan cuma berita, Pak, ini sebuah ilmu besar. Kita dari orang kafir pula harus hati-hati. Jadi kalau hari ini sudah mulai agak khawatir jawabnya, oke, Pak, ya, nggak apa-apa, oke. Tapi saya boleh nanya nih, kira-kira gimana? Kan tidak semua ilmu orang kafir juga salah, Pak. Quran juga menyampaikan itu. Waktu Al-Quran mengisahkan tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml dengan Ratu Saba itu, ya. Begitu Ratu Saba dapat surat dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu surat ini surat Sulaiman. Kan tuh Ratu mengumpulkan staf negaranya, ya kan? Begitu dikumpulkan staf negaranya, kan minta pendapat. Ini kira-kira gimana nih? Saya disuruh nyerah ke Sulaiman, gitu kan? Maka dia minta pertimbangan. Akhirnya muncul kalimat, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Para raja itu biasanya kalau masuk sebuah negeri cuma merusak saja dan menjadikan masyarakat yang tadinya mulia jadi hina. Berhenti kalimat di situ. Allah tutup dengan kalimat wa kadzalika yaf'alun, dan memang begitulah biasanya mereka berbuat. Jadi Allah mengiyakan kalimat Bilqis yang masih kafir. Jadi sebenarnya, Pak, tidak semua ilmu orang kafir salah, tidak. Cuma tadi orang beriman punya ilmu. Dia harus tahu betul di mana posisinya, di mana posisi mereka. Tidak semua kita tolak. Quran mengiyakan kalimat Bilqis yang masih kafir. Cuma kembali ke sini, Pak. Bagus tidak bagus? Ya? Betul, Ustaz? Kebalik, Ustaz. C jadikan A, luar biasa. C jadikan A, maaf, A jadikan B, B jadikan C. Baik. Jazakallahu khair. Luar biasa. Lihat bagaimana beberapa waktu ini, hanya beberapa menit kita di awal, kita bisa menghadirkan, mengoreksi sesuatu. Harus dilatih, Pak. Jangan kasihan nih, Masya Allah, Al-Quran kita, Sunnah Rasul SAW, cuma jadi sesuatu yang suruhnya tempelin konsepnya orang kafir. Ada, Pak, itu